Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita ini umat Islam wajib mengikuti agamanya baginda Rasulullah SAW. Siapapun kalau berbeda dengan baginda Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita ikuti. Nah, yang akan kita bicarakan pada pagi kali ini adalah perbedaan kaum Wahabi. Wahabi ini pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, di mana mereka disebut dengan tanduk setan. Banyak berbeda pendapat-pendapat mereka, banyak berbeda dengan baginda Rasulullah SAW. Ini contoh ya, kita membicarakan bahwa Wahabi, kaum Wahabi berbeda dengan baginda Rasulullah SAW. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, la walladzi nafsi biyadih hatta akuna ahabba min nafsik. Tidak demi zat yang jiwaku berada pada kekuasaannya, imanmu tidak akan sempurna sehingga aku lebih kamu cintai daripada diri kamu sendiri. Artinya cinta kepada baginda Rasulullah SAW harus melebihi cinta kepada diri kita sendiri. Ini sabda beliau. Lalu bagaimana kata Wahabi? Kata Wahabi, la tubalighu fi hubbihi wa la tughalu fi. Jangan berlebih-lebihan dalam mencintai Nabi, dan jangan ekstrim, jangan ghulu mencintai Nabi. Ini kata mereka. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kita mencintai beliau melebihi diri kita sendiri. Ini misalnya. Yang kedua, baginda Rasulullah SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah pemimpin atau penghulu anak cucu Adam, sayyid. Dan aku berkata begitu bukan karena membanggakan diri, bukan. Artinya Rasulullah SAW memang seorang sayyid ya. Nah, Wahabi bagaimana? Kata Wahabi, la taqulu sayyiduna Muhammad. Kamu gak boleh mengatakan sayyiduna Muhammad. Padahal baginda yang bersabda kalau beliau memang sayyiduna Muhammad SAW. Kemudian lagi baginda Nabi SAW bersabda agar kita berdoa, Allahumma inni as'aluka binabiyyika Muhammadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan wasilah, dengan derajat Nabimu Nabi Muhammad. Ini doa dari beliau agar kita amalkan. Sementara kata Wahabi, la tas'alun nabiyya bijahih. Kamu gak boleh meminta ya kepada Nabi atau kepada Allah dengan derajatnya Nabi, gak boleh. Jadi artinya apa? Wahabi lagi-lagi berbeda dengan Rasulullah SAW. Kemudian lagi Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz, wala'allaka an tamurra bi masjidi wa qabri. Mu'adz, barangkali kamu akan melewati masjidku dan kuburanku. Artinya apa? Ini isyarat ya, kalau para sahabat itu berlalu di kuburan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga bersabda, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang berziarah ke kuburanku, maka dia wajib mendapat syafaatku kelak di hari kiamat. Ini ziarah ke makam baginda SAW. Tapi Wahabi berbeda. Kalau Wahabi berkata tidak boleh niat ziarah ke makam Rasulullah SAW, tapi bermaksud datang ke masjid, bukan ke makam. Jadi dilarang ya oleh Wahabi ziarah ke makam Rasulullah SAW. Jadi ada perbedaan lah. Kemudian baginda Nabi SAW juga bersabda, idza asaba ahadakum arjatun bi ardi falatin falyunadi
a'inu ibadallah. Apabila salah seorang kamu ditimpa sesuatu kesulitan di padang, ya, di tanah lapang atau di padang pasir, misalnya hewannya hilang atau misalnya tersesat jalan, maka berserulah, a'inu ibadallah, tolonglah kami hai hamba-hamba Allah. Ini namanya istighatsah. Ini sabda Nabi SAW, istighatsah. Kalau Wahabi bagaimana? Kata Wahabi, istighatsah dengan makhluk itu syirik dan kafir. Artinya Wahabi lagi-lagi beda dengan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah berdoa, bersabda dalam doanya, Allahumma ghfir li ummi Fatimah binti Asadin wa wassi' 'alaiha mudkhalaha bihaqqi nabiyyika wal anbiya'i alladzina min qabli fa innaka arhamur rahimin. Ya Allah, berilah ampunanmu kepada ibuku Fatimah binti Asad dan lapangkan tempat masuknya di kuburan dengan hak nabimu dan nabi-nabi sebelum aku, karena engkau sesungguhnya yang lebih pengasih daripada orang-orang yang mengasihi. Ini artinya apa? Dalam doa ini Rasulullah SAW bertawassul dengan nabi-nabi sebelumnya yang sudah wafat. Sementara kata Wahabi, tawassul dengan orang yang sudah meninggal itu syirik dan kafir. Artinya apa? Wahabi lagi-lagi berbeda dengan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga bersabda, hayati khairun lakum tuhdithuna wa yuhdatsu lakum wa wafati khairun lakum tu'radu alayya a'malukum fama wajadtu min khairin hamidtullaha lakum wa ma wajadtu min ghairi dzalik istaghfartu lakum. Kehidupanku ini lebih baik buat kalian, para sahabatku. Kalian terjadi sesuatu atau ada apa-apa pada kalian, maka hukum atau solusinya disampaikan pada kalian melalui aku. Dan aku meninggal juga baik buat kalian. Amal perbuatan kalian diperlihatkan kepadaku. Jadi amal perbuatan kalian diperlihatkan kepadaku. Apa-apa yang aku jumpai perbuatan kalian itu baik, aku memuji kepada Allah. Dan kalau perbuatan kalian itu tidak baik, aku doakan kepada Allah mengampuni kalian. Artinya Rasulullah SAW walaupun sudah wafat itu bermanfaat. Sementara orang-orang Wahabi berpendapat beda. Nabi yang sudah wafat ini tidak berguna, tidak bermanfaat bagi kita setelah meninggal. Jadi Wahabi beda lagi, ya. Kemudian baginda Nabi SAW juga bersabda, ya, kepada Sayyidina Umar melalui seorang sahabat yang bermimpi, iti Umar faqri'hu minni assalam akhbirhum annahum musqaun. Datangi Umar, sampaikan salam kepadaku dan suruh ceritakan pada orang-orang umat Islam di Madinah bahwa hujan akan diturunkan pada mereka. Wa qullahu, dan katakan pada Umar, alaika bil kais al kais, kamu yang bersungguh-sungguh melayani umat, yang bersungguh-sungguh. Ini sabda Nabi SAW kepada Umar melalui seorang sahabat. Sementara Wahabi berkata, kata Wahabi, Nabi itu gak berguna setelah meninggal. Artinya ya beda lagi lah. Ini Wahabi berbeda lagi. Kemudian baginda Nabi SAW juga bersabda, ya, agar kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang memohon kepada engkau, kepadamu. Sementara Wahabi berkata, ya, kata orang-orang Wahabi, ya, bertawassul itu hukumnya syirik dan kufur. Padahal itu ajaran baginda Rasulullah SAW. Baginda Nabi SAW juga bersabda, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian pada Allah agar berbuat baik pada ahlul bait, pada keluargaku. Ini pesan Nabi SAW. Sementara Wahabi berkata, ziarah kepada ahlul bait, kepada para wali dan orang-orang soleh itu katanya syirik.
Jadi Wahabi beda lagi lah. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, al-anbiya'u ahya'u fi quburihim yusallun. Para nabi itu hidup di kuburan mereka senantiasa menunaikan sholat. Tapi kata Wahabi apa? Para nabi itu gak mendengar seruan kami, gak mendengar mereka. Panggilan kami gak mendengar. Padahal hidup dan sholat. Aneh Wahabi ini. Baginda Nabi SAW juga bersabda, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qur'an alihim. Ini hadis sahih ya. Sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan di kuburannya, lalu orang-orang yang mengantarkan pergi mau pulang, sesungguhnya hamba yang mati itu mendengar suara sandal mereka. Ini. Tapi kata Wahabi apa? Wahabi beda lagi. Kata Wahabi, orang mati gak mendengar di kuburan, gak mendengar lagi. Kemudian baginda Nabi SAW juga bersabda ya, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum min ahlil akhirah. Fa in kana khairan farihu wastabsharu wa qalu Allahumma hadza fadluk wa rahmatuk. Fa atmim ni'mataka alaihi wa amithu alaiha. Wa yu'radu alaihim amalul musii fayaqulun Allahumma alhimhu amalan sholihan tarda bihi wa tuqarribuhu ilaihi. Sesungguhnya amal-amal perbuatan kamu diperlihatkan pada kerabat dekat dan kerabat jauh kamu yang telah meninggal dunia di akhirat. Kalau perbuatan kamu baik, mereka merasa senang dan berseri-seri. Mereka berdoa, ya Allah, kebaikan saudaraku ini adalah anugerahmu dan rahmatmu. Maka sempurnakanlah nikmatmu kepadanya dan matikan ia pada rahmat itu dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian amal perbuatan kita yang jelek, perbuatan keluarganya yang jelek diperlihatkan pada orang mati. Maka mereka berdoa, ya Allah, berikanlah dia ilham untuk beramal soleh, tuntunlah ia untuk beramal soleh yang membuat engkau ridha kepadanya dan mendekatkan dia kepadamu. Artinya orang yang meninggal itu mendoakan orang yang hidup. Sementara orang-orang Wahabi berkata, orang yang sudah mati gak berguna bagi orang yang hidup. Nah, ini artinya apa? Lagi-lagi Wahabi berbeda dengan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin pada orang-orang kamu yang sudah meninggal, termasuk baca di kuburan. Kata Wahabi, Wahabi beda lagi dengan Rasulullah SAW. Kata Wahabi, baca Quran di kuburan bid'ah katanya. Jadi Wahabi beda-beda terus. Lalu baginda SAW bersabda, katakan a'udzu billahi wa rasulihi an akuna kawafidiat. Aku berlindung kepada Allah dan Rasulnya agar tidak seperti delegasi kaum Ad. Artinya apa? Ini perintah agar kita berlindung kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah SAW. Sementara kata Wahabi, berlindung kepada Rasulullah SAW itu syirik. Padahal Rasulullah yang memerintahkan saudara. Kemudian ya, yang terakhir kata Wahabi yang berbeda lagi, baginda Rasulullah SAW bersabda, salasun min asril iman. Ada 3 perkara termasuk pokok keimanan. Apa saja? Al-kaffu amman qala la ilaha illallah. Kita menahan diri, tidak mengganggu apalagi membunuh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wala tukaffiruhu bidzambin wala tukhrijuhu minal islam bi'amalin. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah jangan kamu kafirkan sebab perbuatan dosa, dan jangan kamu keluarkan dari Islam sebab suatu amal perbuatan. Ini pesan Rasulullah SAW. Kalau orang Wahabi beda. Kata Wahabi apa? Semua orang, mayoritas umat Islam yang berbeda dengan Wahabi, walaupun mengucapkan la ilaha illallah adalah kafir. Ini ajaran Wahabi. Nah, ini saudara di antara pendapat-pendapat Wahabi yang berbeda dengan baginda Rasulullah SAW. Kira-kira kita ini Islamnya ikut siapa? Siapa yang lebih berhak diikuti? Apakah baginda Rasulullah SAW
sebagai teladan, imam dan pemberi syafaat kepada kita, atau orang-orang Wahabi yang merupakan khawarij pada masa sekarang. Tentu kita mengikuti baginda Rasulullah SAW. Demikian ya beberapa perbedaan pendapat Wahabi berbeda dengan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat, kita dijauhkan dari Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.